Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sehat selalu untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Kasbah TU, Kasih Bimas Islam, para kasih yang lain dan untuk negara. Yang saya hormati saudaraku dari NU, dari Muhammadiyah, dari Dewan Masjid Indonesia. Yang saya hormati pula saudaraku dari penyeluruh agama PNS dan juga dari beberapa perwakilan KUA, termasuk perguruan tinggi dan JFT dari Kementerian Agama Kota Malang yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini limpahan rahmat nikmatnya tiada tara mengantarkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang berdaya, membangun peradaban yang bagus sebagai umat Islam di muka bumi ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga termasuk kita semuanya sepanjang zaman. Bapak Ibu sekalian, acara ini adalah perdana dari Bimas Islam untuk umat Islam, khususnya yang mewakili pada kesempatan ini. Kita tahu hisab ru'yah ini sebenarnya sudah kita dengar sejak kita kecil, bahkan kita mendengar agama kita ya. Semakin gede, semakin kita sering mendengar, semakin kita ingin melihat. Nah, kemudian ru'yah sendiri juga begitu, kita juga sering melakukannya di Malang Selatan. Ya, ada yang di Tanjung Pondok, ada yang di mana itu, di beberapa perwakilan ya di Jawa Timur itu, banyak tempat-tempat lah. Tentu ini semuanya adalah sunatullah yang mesti harus kita pahami, yang kita mengerti. Kita harus menjadikan wawasan yang lebih luas, tidak lagi menjadi sempit dan menyempitkan diri sebagai orang yang muslim yang baik. Oleh karenanya kegiatan hisab ru'yah dan penentuan arah kiblat ini menjadi sangat penting dalam sejarah kita membangun sebuah peradaban Islam di dunia, khususnya di Indonesia. Mengapa ini terjadi? Dalam tatanan sejarah tidak sedikit hanya gara-gara hisab ru'yah ini kemudian menjadi pertentangan, bukan menjadi ukhuwah. Gara-gara hisab ru'yah mungkin bisa jadi nggak jadi calon menantunya Pak Kiai, misalnya begitu. Dan sebaliknya bisa jadi juga malah jadi menantunya. Inilah fenomena di masyarakat. Memang pemahaman, pengetahuan dari kita semuanya, jujur saja, tidak bisa menguasai secara luas. Makanya ketika nanti ada sosialisasi BIMTEK tentang hisab ru'yah, tentu diharapkan kita menjadi orang-orang muslim yang menjadi pionir, role model di masyarakat untuk bagaimana mengkampanyekannya yang baik, bukan menjadi permasalahan umat. Islam yang rahmat alamin ini tidak kemudian menjadi terpecah, tapi semakin saling menguatkan, saling memahami, saling mendukung untuk kebaikan. Dan sampai yang dibutuhkan malah bukan umat Islam. Umat Islam dipecah-pecah sejak zaman Belanda, zaman penjajah dulu. Notabene memang mayoritas. Oleh karenanya sering menjadi kemudian kita berpecah belah dan dampaknya umat Islam yang rugi. Sejarah NU dan Muhammadiyah itu muncul sebelum kemerdekaan. Berdirinya Muhammadiyah 1912, berdirinya NU 1926. Tentu ini menggambarkan bahwa dinamika umat Islam mulai abad yang dikatakan masuknya Islam di Indonesia, ada yang bilang 9 sudah ada yang kemudian 12-13 sudah Masehi sudah muncul. Ini bagaimana sampai kemudian 1945 menjadi merdeka. Artinya umat Islam ini berkiprah membangun kemerdekaan ini dari waktu ke waktu, dari masa ke masa.
Ini kemudian jika kemudian kita tidak mampu menjadikan terdepan di dalam membangun peradaban, kita khawatir akan tergeser seperti bagaimana Islam yang ada di Spanyol itu. Oleh karenanya ini hal-hal yang kemudian menjadi krusial, bagaimana nanti bimbingan masyarakat Islam ini menginspirasi, kemudian bagaimana tetap memahami dengan benar-benar sesuai dengan dalilnya dan tidak kemudian menjadi berbeda-beda, tapi menjadikan satu kesatuan yang kokoh. Maka saya mengucapkan terima kasih. Kegiatan ini inisiasi umat Islam dengan DIPA-nya dengan tujuan tentu ingin sangat mulia. Penentuan arah kiblat juga demikian. Masjid-masjid ini memang perlu kemudian kita mengembalikan bagaimana kiblat yang benar. Dan kemudian di lapangan nampak bermacam-macam. Ada yang betul-betul kiblatnya miring betul kan gitu ya. Ada yang sudah agak lurus, ada yang belum. Karena memang orang-orang tua kita dulu tidak memahami ini, ilmu tentang penentuan arah kiblat juga belum diberikan, belum nyampe kepada kita. Ketika sudah bangun masjid, musola beratus-ratus tahun baru hadir kita memahami misalnya juga baru hari ini, maka jangan pernah menyalahkan orang-orang tua dulu, para kiai salafus soleh berjuang Islam ini. Kita tidak perlu kemudian berdebat mana yang paling benar dulu dengan sekarang, kemudian menghakimi yang dulu tidak sah, tidak. Persepsi kita bukan masalah fikih saja, tapi bagaimana kita kembalikan bahwa laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakin birru man amana billah dan seterusnya itu. Sehingga pernah Rasulullah pun itu pertama mengarahkan kiblatnya ke Baitul Maqdis Yerusalem. Kemudian turunlah ayat ini laisal birru tadi, kemudian mengarahkan ke kiblat bahwa umat Islam punya yang disebut arah kiblatnya Ka'bah itu. Disinilah kemudian terjadi masjid kiblat lain dua arah kiblat. Maka tidak menjadi masalah dan jangan pernah menjadi masalah ketika masjid-masjid kita kemudian kita ukur belum sesuai dengan kiblat. Jangan pernah menjadikan kita resah di masyarakat, terus menghukumi tidak sah, menghukumi haram dan sholat tidak sah gara-gara masjid kita belum searah kiblat dengan Ka'bah misalnya begitu. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita tetap memahami hisab ru'yat, memahami tentuan kiblat, tetapi kita arif, bijaksana, mengayomi masyarakat dengan berbagai lapisan pemahaman yang berbeda-beda, komunitas yang berbeda-beda, tetapi kita berada di tengah-tengah untuk mengarahkan dengan cara hikmah bijaksana. Sehingga orang-orang yang tidak siap jangan dipaksakan, tapi pelan-pelan kita arahkan yang terbaik. Orang-orang yang kemudian menjadi masalah jangan frontal kita hadapi, kemudian belum siap. Nanti pada saatnya setelah pemahaman nyampe pada beliau-beliau, para kiai, para ustadz-ustadzah atau tokoh-tokoh masyarakat yang muslim pada tingkat level grassroots bawah, maka akan menjadi kebutuhan. Dan yakinlah kemudian kebutuhan itu semuanya akan serentak mencari sebuah kebenaran yang hakiki. Oleh karena itu kami menyampaikan apresiasi dan tetap memohon dengan adanya BIMTEK ini jangan kemudian menjadi pelaku-pelaku yang kemudian masyarakat kemudian menyalah-nyalahkan. Tapi bagaimana saya katakan, kita berada bagaimana musabi robigatul hikmah wal maududul hasanah dengan cara yang bagus. Kita coba gunakan konseling, kita dampingi alon-alon, tapi kemudian bisa terayun semuanya pada satu tujuan kebenaran kita semakin nampak. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di tempat hari ini adalah hal yang sangat bagus, dan inilah aula kemenang yang baru ya, nanti akan ada perubahan-perubahan ke depan. Saya kalau ada kurang berkenan Bapak Ibu sekalian mohon maaf atas pelajaran kami yang terganggu. Mungkin hari ini sudah usung-usung sebelah kanan ini, nanti akan dibangun juga seperti ini, dan ke selatan nanti insya Allah aulanya lebih panjang lagi untuk umat ya, untuk layani umat. Kemudian yang utara, PTSP yang sudah menjadikan ketahui itu akan kita tingkat lagi sama dengan tadi seperti ini. Harapannya adalah sekali lagi melayani umat. Dalam proses sekitar 6-7 bulan ke depan, Bapak Ibu sekalian kami mohon maaf Kementerian Agama manakala layanan kesini agak terganggu karena banyak material, tersekat-sekat dan semuanya tidak nyaman bagi Bapak Ibu sekalian. Tapi insya Allah tujuan dari 6 bulan setelah itu kita ingin mengembalikan menjadi lebih baik untuk umat
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, di bidang teknis kisah rukyat dan penentuan arah kiblat dinyatakan dibuka dan dimulai secara resmi. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.